Pernahkah kalian berpikir secara liar kalau tubuh manusia yang kita miliki selama ini hanyalah sebuah cangkang, di mana ternyata ada diri kita yang lain yang hidup di dalam tubuh kita ini? Layaknya seekor ulat yang bermetamorfosis kemudian berubah menjadi seekor kupu-kupu yang sangat cantik. Film kali ini akan memperlihatkan bagaimana proses seorang anak manusia bisa bermetamorfosis. Film dibuka dengan sebuah adegan eksperimen yang kebetulan objek dari eksperimen itu adalah kuning telur yang disuntikan sebuah cairan misterius berwarna hijau. Setelah disuntikan cairan itu, kuning telur tersebut membelah diri layaknya amuba. Kemudian scene beralih ke sebuah tempat yang dikenal sebagai Hollywood Walk of Fame. Tempat di mana para artis-artis ternama dipajang di sepanjang trotoar. Inilah dia, tokoh utama kita, Elizabeth Sparkle. Seorang artis terkenal yang namanya juga menjadi bagian di Hollywood Walk of Fame. Namun ya seperti kalimat setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya, lambat laun ketenaran Elizabeth pun redup. Awalnya semua orang mengagung-agungkan dirinya, tapi kini orang-orang mulai melupakan dia. Bahkan bisa dibilang kini mereka memandang dia sebagai sesuatu yang tidak penting. Inilah dia tokoh utama kita, Elizabeth Sparkle, yang kini bekerja sebagai pemandu acara aerobik di sebuah stasiun televisi yang berjudul Spark It Up. Kita bisa melihat kalau selama beberapa dekade terakhir ini, Elizabeth menjadi pemandu tetap acara aerobik tersebut. Kebetulan di hari ini adalah hari ulang tahun Elizabeth. Beberapa dari kru TV mengucapkan selamat untuknya. Ketika dia ingin menggunakan kamar mandi wanita, sialnya hari itu toilet wanita sedang dalam keadaan rusak, sehingga dia pun nekat masuk ke toilet pria karena sudah nggak tahan ingin buang air kecil. Ketika di dalam toilet pria, Elizabeth harus mendengar percakapan presiden jaringan di stasiun televisi ini yang berkata kalau dia ingin merubah konsep acara Spark It Up. Tidak hanya konsepnya, melainkan juga pembawa acara itu, yaitu Elizabeth yang sudah berusia 50 tahun hari ini dengan wanita yang lebih muda, cantik, dan juga energik. Mendengar itu raut wajah Elizabeth pun menjadi sedih. Di hari ulang tahunnya, dia harus mendengar kalau dia akan digantikan dengan wanita muda yang lebih cantik darinya. How the old bitch has been able to stick around for this long. How old is Jennifer? You better get busy. Setelahnya Harvey pun menemui Elizabeth untuk menjelaskan kalau para investor ingin ada pembaharuan di acara miliknya itu. Terlihat kalau Harvey ini orang yang sangat kotor, bisa dibilang juga menjijikan dari cara makannya dan juga caranya berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarnya. Dia coba menjelaskan kalau perubahan ini wajar terjadi. Memang harus ada penyegaran lah dari yang tua ke yang muda, supaya rating dan jumlah penonton semakin banyak. Ya, dia berharap kalau Elizabeth bisa mengerti akan perubahan ini. Renewal? It's inevitable. Oh, George! George! Those ratings are Ketika dalam perjalanan pulang, pandangan Elizabeth teralihkan ke papan reklame dirinya yang lagi diturunkan. Dan akibat ketidakfokusannya itu, dia mengalami kecelakaan mobil yang serius. Untungnya ketika selesai diperiksa, dokter berkata kalau tidak ada luka dan patah tulang yang membahayakan nyawa Elizabeth. By the way, I just want to say my wife is a huge. That's an emergency. I'm sorry. Setelah dokter meninggalkan ruangan itu, perawat datang lagi lalu memeriksa tulang punggung Elizabeth, lalu berkata kalau dia ini adalah kandidat yang sempurna. Entah apa maksud perkataannya itu. Di saat si perawat memberikan jaket miliknya, Elizabeth sempat memperhatikan sebuah tanda lahir di lengan si perawat itu. Just one last exam to perform. No, it's perfect. You're a good candidate. Lalu ketika berada di luar, dia menemukan sebuah flash disk di kantong jaketnya. Dan di saat yang sama, ada seorang pria parubaya muncul. Pria ini memperkenalkan dirinya ke Elizabeth kalau dia adalah Fred, teman sekelasnya sewaktu SMA dulu, dan juga salah satu fansnya. Fred juga memberikan nomornya ke Elizabeth, ya siapa tahu suatu saat mereka bisa nongkrong bareng. Sesampainya dia di apartemen pribadinya, dia menerima bingkisan bunga dari stasiun TV dan surat yang berisikan ucapan terima kasih atas kerjasamanya selama ini. Di tengah keputusasaannya itu, Elizabeth pun memutar video yang ada di dalam flash disk tersebut.
Video itu menjelaskan sebuah produk bernama The Substance yang mampu memberikan para pengguna mengalami sesuatu yang di luar akal manusia. Hanya dengan sekali suntik, manusia mampu kembali hidup di usia muda mereka. Mereka yang menggunakan produk ini bisa berganti tubuh dari tua ke muda setiap 7 hari sekali. Tidak ada efek samping dari penggunaan produk ini jika mereka mengikuti aturan yang berlaku kalau setiap minggu mereka harus tepat waktu berganti tubuh. You are one. Namun Elizabeth merasa kalau apa yang dijelaskan di video ini nggak masuk akal sehingga dia pun membuang flash disk tersebut. Akan tetapi semua berubah ketika malam tiba. Dalam pengaruh alkohol, Elizabeth yang semakin depresi dengan kehidupan keartisannya yang mulai meredup, nekat menelepon nomor yang tertera di flash disk tadi. Dari balik telepon terdengar suara seorang pria yang langsung memberikan nomor dan juga alamat. Seolah-olah dia ini sudah tahu kalau yang menelepon ini adalah Elizabeth. Just down 35. Pagi hari pun tiba, masih dalam sisa mabuk semalam. Elizabeth membaca sebuah iklan di koran yang berisikan lowongan audisi untuk menggantikan dirinya sebagai pemandu acara aerobik. Di tengah kekesalannya, dia menemukan paket yang di dalamnya ada sebuah kartu untuk membuka pintu atau biasa disebut dengan card lock. Berangkatlah dia ke alamat yang disebutkan itu, sebuah tempat yang berada di sebuah gang kecil. Bisa dibilang tempat yang tidak cocok untuk sebuah lab eksperimen. Ketika masuk ke dalam, Elizabeth mengambil paket yang sudah disiapkan untuknya. Di dalam paket itu berisikan jarum suntik untuk menyuntikkan cairan hijau ke tubuh Elizabeth. Lalu ada seperti cairan yang bertuliskan makanan. Kemudian ada beberapa peraturan yang harus ditaati. Dirinya atau Elizabeth yang lain harus berganti tubuh dengan dirinya yang asli di hari yang ke-7 dan tidak boleh lewat dari itu. Dan di malam harinya, dia pun nekat untuk menguji coba alat-alat yang gak tahu apa kandungannya ini ke tubuhnya. Mulailah dia menyuntikkan cairan hijau itu ke tubuhnya. Zat dalam cairan itu pun langsung bereaksi ke tubuh Elizabeth. Pupil mata Elizabeth terbagi dua layaknya kuning telur di video sebelumnya. Kemudian, bagian punggungnya ikut bergerak-gerak seperti ada yang ingin keluar dari tubuhnya. Ah, ini yang sangat menjijikan. Tubuhnya terkoyak dan sesuatu keluar dari koyakan itu. Kini tubuh Elizabeth layaknya sebuah kepompong yang bermetamorfosis. Dan inilah dia, sosok dirinya yang lain keluar dari tubuh Elizabeth. Seorang wanita muda yang cantik dengan tubuh yang proporsional bernama Sue. Kini ada dua jati diri dengan dua tubuh. Tubuh yang menjadi inang atau tubuh utama adalah Elizabeth. Dan Sue, tubuh kedua yang juga bagian dari diri Elizabeth, tetapi mempunyai kepribadian yang berbeda. Elizabeth yang masih hidup dan masih bisa merasakan apa yang terjadi namun tubuhnya terkulai lemas akibat robekan di punggungnya itu. Sue tidak tega melihat Elizabeth yang tidak bisa bergerak ini pun menjahit bagian punggungnya. Lalu, menyuntikkan makanan yang sudah disiapkan untuk 7 hari ke depan. Dia masih mencoba untuk memproses apa yang terjadi ini nyata. Keesokan harinya tiba-tiba saja darah menetes dari hidung Sue. Inilah fungsi alat stabilizer yang sudah disediakan. Sel sumsum dari tubuhnya Elizabeth dia ambil sebagai penyeimbang untuk dirinya yang baru ini. Setelahnya, tubuhnya kembali fit. Pergilah dia ke stasiun TV untuk audisi acara TV. Tidak perlu casting. Sue langsung diterima sebagai pembawa acara dalam program baru berjudul Pump It Up. I'm Sue. Inilah definisi dari good looking privilege, di mana yang cakep-cakep pasti punya keberuntungan lebih. Presiden jaringan yang memang dari awal sudah mata keranjang tentu saja mengiyakan semua syarat yang diajukan Sue. Terutama syarat soal dirinya yang hanya bisa syuting selama 7 hari. Sue beralasan kalau dia harus merawat ibunya yang sakit, padahal di hari ke-7 dia harus berganti tubuh dengan Elizabeth. What a gorgeous little angel. I want you for this show.
Singkat cerita, dengan tubuhnya yang baru ini, Sue pun mendapatkan kontrak kerja, banyak perhatian dan benefit-benefit yang tidak pernah dia dapatkan ketika menjadi Elizabeth. Ketika hari ke-7 tiba, dia berganti tubuh dengan Elizabeth. Bekas rasa sakit akibat koyakan di punggungnya masih dia rasakan ketika tersadar. Elizabeth kemudian mulai mencatat jadwal pergantian tubuhnya dan juga menyiapkan stok makanan untuk Sue dan serum pengganti tubuhnya untuk 7 hari ke depan. Di hari ke-7, Sue yang sudah mengambil alih kesadaran Elizabeth membuat sebuah ruangan untuk meletakkan tubuh Elizabeth. Ya, supaya jika suatu waktu ada tamu yang datang ke apartemen mereka tidak perlu melihat tubuh Elizabeth tergeletak di lantai kamar mandi. Sampai-sampai apa yang dia kerjakan itu membuat kebisingan dan kegaduhan di seluruh gedung apartemen. Sehingga tetangga depan kamarnya pun komplain. Dia berpikir kalau yang membuat keributan ini adalah Elizabeth. Sehingga ketika Sue menunjukkan wajahnya, si tetangga yang awalnya ngamuk-ngamuk berubah ketika melihat paras wajah Sue. Lagi-lagi, inilah privilege dari good looking. Acara yang dia bawa pun melejit naik, sampai-sampai si presidir stasiun TV memuji dirinya yang sangat lihai dalam membawakan acara aerobik, seolah-olah dia ini bukan orang amatir. I'm Sue, and it's time to pump it up. Thank you so much, everybody. I'll see you next week. Di malam harinya, Sue tahu kalau sebenarnya sudah waktunya dia berganti tubuh dengan Elizabeth. Namun gejolak dari kaula muda di diri Sue menahan dia untuk melakukan penggantian tubuh. Padahal makanan Elizabeth sudah sangat sedikit. Ketika dia kembali ke apartemen bersama seorang pria, efek samping akibat tidak mengganti tubuh dengan Elizabeth pun mulai terasa. Bukannya segera berganti tubuh, Sue malah mengambil sel sumsum Elizabeth supaya dia masih bertahan semalam lagi dengan pria yang dia bawa pulang. Ketika pagi tiba, begitu terkejutnya Elizabeth dengan kondisi apartemen yang sangat berantakan. Ditambah lagi yang paling membuat dia terkejut adalah bentuk jari telunjuknya yang berubah seperti orang lansia. Inilah efek samping dari penambahan hari. Hanya lewat beberapa jam saja, efek sampingnya sudah terasa di tubuh Elizabeth. Melihat hal itu, Elizabeth menelepon kantor The Substance untuk melaporkan kejadian ini dan mencari tahu apakah bisa hal ini dikembalikan seperti semula. Namun sialnya apa yang sudah terjadi tidak bisa diperbaiki. Artinya, anggota tubuhnya yang menua itu permanen dan tidak bisa disembuhkan. Tidak ada pilihan lain selain tetap melakukan prosedur yang sudah berjalan ini. Karena kalau dia tidak berganti tubuh dengan Sue, dia akan mengalami penuaan lebih dini. Elizabeth semakin insecure dengan tubuhnya sekarang, bahkan ketika dia mengambil serum dan makanan untuk 7 hari ke depan. Dia merasa kalau dia diikuti oleh seseorang yang tidak dia kenal. Sampai ketika berada di sebuah tempat makan, Elizabeth disapa oleh seorang pria tua yang entah bagaimana dia langsung berkata ke Elizabeth kalau 7 hari itu sangat lama. Pandangan Elizabeth juga teralihkan ke sebuah tanda lahir yang dia kenal di pergelangan tangan pria itu, yang mengingatkan dia dengan suster pria di rumah sakit tempo hari. Dia sengaja mengikuti Elizabeth untuk melihat perubahan diri dan juga keadaannya setelah menggunakan serum itu. Apakah dia juga sama merasakan kesepian ketika setelah menggunakan serum itu? Elizabeth berbohong dan berkata kalau dia baik-baik saja. Akan tetapi pria itu langsung bertanya lagi, apakah tubuh kedua Elizabeth mulai menggerogoti tubuhnya. Mendengar itu Elizabeth pun berlari meninggalkan pria tua itu. I'm fine. Has she started yet eating away at you? Di tengah jalan, secara tidak sengaja dia bertemu dengan pria yang sebelumnya dibawa oleh Sue ke apartemen miliknya. Hey! Merasa kalau apa yang dikatakan pria tua itu salah, kalau dia ini tidak sendirian, Elizabeth pun menelepon Fred, teman SMA-nya dulu, untuk sekedar menanyakan kabarnya dan juga untuk mengajaknya nongkrong bareng. Ya, setidaknya untuk membuktikan bahwa dengan usianya yang sekarang ini masih ada pria yang tertarik dengannya.
Namun di malam harinya, Elizabeth yang sudah bersiap pergi menemui Fred malah merasa rendah diri ketika melihat tubuh Sue dan wajah Sue yang sangat berbeda 360 derajat dengan dirinya. Elizabeth bolak-balik, dia menghapus riasan di wajahnya, kemudian memakai riasan lagi, lalu menghapus riasannya lagi. Dia merasa kalau sudah tidak cantik lagi. Sue lah yang diinginkan pria-pria di dunia ini, bukan dirinya. Sampai-sampai dia membatalkan pertemuannya dengan Fred secara sepihak. Hari ke-7 pun tiba. Ketika Sue melakukan proses syuting acara aerobik, tiba-tiba saja muncul sesuatu di area bokongnya yang membuat proses rekaman acara hari itu harus terhenti. Ketika dia mencoba mencari tahu benda apa yang muncul dari tubuhnya ini, entah bagaimana muncul paha ayam utuh dari balik tubuhnya. Squat, squat, squat. Yang ternyata, selama 7 hari, Elizabeth menyantap semua makanan yang ada di dalam kulkas sebagai upaya balas dendam akibat ulah Sue minggu lalu. Sama seperti Elizabeth, dia juga melaporkan apa yang terjadi dengan dirinya. Akan tetapi, dari pihak perusahaan The Substance tidak memberikan jalan keluar selain berkata kalau mereka berdua adalah satu. Sesampainya di stasiun TV, Sue heran kenapa hari ini tidak ada rekaman acara aerobik. Apakah karena apa yang terjadi tempo hari? Rupanya ini adalah prank dari Presdir TV yang sudah menyiapkan kabar gembira untuk Sue kalau dia akan menjadi pembawa acara siaran langsung di malam tahun baru. Dikarenakan orang-orang mencintai dirinya dan suka dengan acara yang dia bawakan, bahkan rating acara TV mereka melejit naik mengalahkan acara TV lainnya. Ratings are through the roof. They adore you. They want more and more and Tapi dengan syarat, waktu mereka sedikit, jadi dia harus bisa syuting lebih dari 7 hari. Sue pun mengiyakan tawaran itu. Dia juga mengambil waktu lebih dari 7 hari dan juga sel-sel sumsum milik Elizabeth. Just one more day, okay? Ya, sama seperti sebelumnya, Sue yang mencuri hari menyebabkan tubuh Elizabeth menua sebagian. Bahkan kini area kulit wajah dan rambutnya berubah. Like to stop. She didn't respect the balance. One more time from me. Melihat Sue sukses dengan acara barunya, kini Elizabeth ingin membalaskan dendam karena tubuhnya yang sudah menua ini. Dengan cara memakan semua makanan berjenis karbohidrat dan juga tinggi gula. Bahkan Elizabeth kini kehilangan jati dirinya, terlihat dia sering berbicara dengan dirinya sendiri seakan-akan dia ini sudah tidak punya kontrol akan dirinya sendiri. Of your little beauty secrets with Right us. here. Here's your little beauty secret. You're taking it from me. That's your little secret. Ketika beralih ke tubuh Sue, begitu terkejutnya dia dengan apa yang dilakukan Elizabeth terhadap dirinya. Kesal dengan perlakuan Elizabeth, dia kini mengambil sumsum milik Elizabeth untuk stok dia beberapa minggu ke depan. Tetapi nasib sial pun tiba ketika sumsum terakhir milik Elizabeth sudah habis. Tidak ada pilihan lain, dia harus berganti tubuh dengan Elizabeth. Begitu mengerikannya sosok Elizabeth saat ini. Tubuhnya berubah bahkan tidak terlihat seperti manusia. Sosoknya kini layaknya monster yang menakutkan. Tidak ada pilihan lain selain menghentikan semua ini dengan cara mengambil serum terakhir, yaitu serum penghentian. Fucking stop! Namun ketika dia menyuntikkan serum itu ke tubuh Sue, dia membatalkan niatnya karena inilah dirinya yang lain. Lagi pula selama ini, apa yang dia impikan yaitu acara TV yang terkenal berhasil didapatkan Sue. Sehingga dia mentransferkan darahnya supaya Sue kembali hidup. Ketika tersadar, Sue melihat bekas suntikan itu dan langsung menyerang Elizabeth. Mereka berdua pun saling menyerang satu sama lain sampai salah satu dari mereka kehilangan nyawa, yaitu Elizabeth yang asli. Kini, Sue mendapatkan tubuh dan kesadaran penuh Elizabeth. Malam puncak tahun baru pun tiba.
Sue menjadi pembawa acara langsung di malam itu, namun ketika mempersiapkan diri, sesuatu terjadi terhadap tubuhnya. Giginya mulai berontokan. Dia mencoba untuk menyembunyikan giginya itu di hadapan para petinggi stasiun televisi. They have been dying to meet you. Bahkan kini telinganya pun lepas dari kepalanya. Sue pun berpikir untuk mencoba serum The Substance, siapa tahu cara yang dilakukan Elizabeth juga berhasil ke dirinya. Namun, hal ini menjadi mimpi buruk Sue. Dari balik punggungnya bukannya muncul sosok wanita cantik, melainkan monster yang lebih menjijikkan dan mengerikan dari sebelumnya. Dengan tubuhnya yang seperti monster itu, dia nekat kembali ke acara pembukaan tahun baru yang membuat semua orang di sana histeris dengan apa yang mereka lihat. Ini bukan Sue yang mereka kenal. Sue yang mereka kenal cantik dan bertubuh seksi. Ini adalah sosok monster yang mengerikan. Acara yang harusnya penuh sukacita dan kebahagiaan berubah menjadi lautan darah akibat tubuh Sue dan Elizabeth yang kini bergabung menjadi satu, pecah menjadi serpihan-serpihan daging. Dan ini yang lebih menjijikan lagi. Wajah Elizabeth terlepas dari tubuhnya dan pelan-pelan merangkak menuju lantai Walk of Fame. Begitu pagi tiba, tubuhnya melebur dan hanya menyisakan bercak merah. Itu dia tadi film The Substance. Jika kalian punya kesempatan yang sama dengan Elizabeth, apakah kalian percaya dengan diri kalian sendiri? Sampai ketemu di film selanjutnya.